kemurahan Tuhan, menghimpun kami satu persatu untuk bersekutu di dalam hadirat Tuhan, menikmati baik-Mu, dikenyangkan oleh kebaikan dan kemurahan Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Tuhan boleh memberkati kami melalui doa, melalui puji-pujian, bahkan Tuhan akan memberkati kami melalui pemberitaan firman-Mu. Beri kami kemampuan ya Tuhan untuk selalu merasakan, menikmati dan mengalami firman Tuhan senantiasa dalam kehidupan kami. Sehingga kami selalu merasakan penyertaan Allah yang memberi semangat dan inspirasi baru di dalam setiap pelayanan kami di tengah-tengah dunia yang penuh dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Berkati urapi setiap kami, berkati semua saudara-saudara kami yang akan masuk, biarlah mereka boleh mudah ya Tuhan untuk membuka link dan bergabung bersama-sama di dalam doa ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Salam Bapak Ibu, selamat pagi. Ya, selamat pagi Bapak Ibu semua. Saya terima kasih banyak kepada KFI, pada Ibu Barita yang selalu memberi kesempatan kepada saya untuk sharing di ibadah pagi hari ini. Terima kasih Pak Raffles buat waktunya. Bapak Ibu saudara-saudara, pada bulan Agustus tahun 1946, seorang anak yatim piatu, ada seorang anak yatim piatu mendengar, menguping pembicaraan orang di bandara. Bahwa pesawat akan terbang dari Bandara El Tari, Kupang, ke Australia. Karena dia mendengar nguping itu, nama anak itu adalah Baswie. Ini di Kupang ya. Baswie itu asalnya dari Pulau Sabu. Kalau Baswe asal dari Jakarta. Dia mendengar percakapan itu dan akhirnya dia pergi ke pesawat itu dan membuka pintu untuk masuk ke dalam pesawat. Sayangnya pintu pesawat tertutup, lalu dia pergi ke belakang mencari tempat yang bisa dia masuk dan akhirnya dari bawah pesawat dia menemukan sebuah ruangan dan dia masuk ke dalam ruangan itu. Petugas bandara tidak mengetahui kalau dia masuk ke situ sampai pesawat itu terbang. Cuman masalah terjadi ketika pesawat itu melipat roda, karena itu rongga untuk roda pesawat. Ketika pesawat melipat rongga pesawat itu, akhirnya tubuhnya itu terdorong masuk ke dalam ruang kecil berukuran 10 kali 20 cm, terdorong ke situ dan lengannya terluka karena kena besi-besi itu. Dia masuk ke situ, ternyata itu ruang kecil itu adalah ruang antara tangki bahan bakar dan knalpot pesawat. Jadi dia mengalami kepanasan yang luar biasa seperti neraka hidup, sementara bagian tubuh dia yang lain mengalami kedinginan luar biasa di ketinggian. Itu berlangsung sampai beberapa menit sampai beberapa jam dan dia pingsan di situ. Tapi akhirnya 3 jam kemudian pesawat itu mendarat di Australia. Dia ditemukan oleh petugas pesawat itu dalam keadaan pingsan dan dia dibawa. Sampai di sana berita itu menjadi viral. Viral, berita-berita Australia, berita-berita internasional juga memuat Kupang Kid. Saking menariknya berita itu dimuat juga di Kompasiana beberapa waktu lalu ini karena kisah itu dimuat dalam catatan seorang wartawan senior, Peter Apollonius Rohi. Karena geger itu akhirnya masyarakat Australia sangat bersimpati kepada anak itu dan mau mengadopsi dia menjadi anak. Tetapi pemerintah, keimigrasian segala macam itu tidak mengizinkan itu sehingga dia harus dideportasi. Tapi ada seorang kepala administrasi Australia bagian utara yang bekerja, yang akhirnya menjadi wali kota Darwin, menyelamatkan dia.
dan menganggap dia sebagai asistennya dan menyekolahkan dia sampai menjadi seorang insinyur. Tahun 1958, 12 tahun kemudian, Basuwie mendapat warga negaraan Australia dan menikah dengan istrinya Margaret, seorang Eropa. Itu kisah yang sangat menggetarkan dan juga menginspirasi banyak orang mengenai sebuah harapan dari seorang anak yatim piatu yang tidak punya harapan, lalu memiliki satu-satu harapan untuk mengubah hidup dengan menempuh jalan yang tidak benar. Tentu kita tidak mau mengikuti jalannya itu, tapi kita melihat sebuah harapan yang akhirnya mengubah hidup. Tapi ada satu kisah yang jauh lebih hebat dari situ. Di dalam Lukas, maksud saya Markus pasal 5. Markus pasal 5 itu dimulai dengan kisah Tuhan Yesus tiba di daerah Gerasa setelah pergumulan sepanjang malam dengan badai di Markus pasal 4. Akhirnya tiba di daerah Gerasa. Hal-hal yang sangat menarik dari situ adalah Kristus bertemu dengan seorang yang tunawaras, seorang yang tidak waras di Gerasa yang diikat oleh roh-roh jahat. Roh jahatnya sangat banyak sehingga orang-orang menyebutnya sebagai legion karena banyak sekali setan, ya. Kalau kita baca dari Markus pasal 5 ayat 1 sampai 20, tentu kita akan melihat kisah itu. Ya. Saya akan membaca bagi kita dengan pelan-pelan saja. Markus pasal 5. Saya mulai dengan ayat yang pertama. Lalu sampailah mereka di seberang danau di daerah orang Gerasa. Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang kerasukan roh jahat dari kuburan menemui dia. Orang itu diam di sana dan tidak seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya, sekalipun dengan rantai, karena sudah sering dibelenggu dan dirantai, tetapi rantainya diputuskannya dan belenggu dimusnahkannya, sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Sehingga siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan bukit-bukit sambil teriak-teriak dan memukuli dirinya dengan batu. Ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya dan menyembahnya. Dan dengan keras ia berteriak, "Apa urusanmu dengan aku, hei Yesus, anak Allah yang maha tinggi? Demi Allah, jangan siksa aku." Karena sebelumnya Yesus mengatakan kepadanya, "Hei engkau roh jahat, keluar dari orang ini." Kemudian ia bertanya kepada orang itu, "Siapa namamu?" Jawabnya, "Namaku Legion, karena kami banyak." Ia memohon dengan sangat supaya Yesus jangan mengusir roh jahat itu keluar dari daerah itu. Adalah di sana di lereng bukit sejumlah besar babi sedang mencari makan. Lalu roh itu meminta kepadanya, katanya, "Suruhlah kami pindah ke dalam babi itu, biarlah kami memasukinya." Yesus mengabulkan permintaannya, lalu keluarlah roh-roh jahat itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi yang kira-kira 2.000 jumlahnya itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau dan mati lemas di dalamnya. Maka larilah penjaga babi-babi itu dan menceritakan hal itu di kota, di kampung-kampung sekitarnya. Lalu keluarlah orang-orang melihat apa yang terjadi. Mereka datang kepada Yesus dan melihat orang kerasukan itu duduk, sudah berpakaian dan sudah waras. Orang yang tadinya kerasukan legion itu. Maka takutlah mereka, dan orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu menceritakan kepada mereka tentang apa yang telah terjadi atas orang yang kerasukan setan itu dan tentang babi-babi itu. Lalu mereka mendesak Yesus supaya meninggalkan daerah mereka. Pada waktu Yesus naik lagi ke dalam perahu, orang yang tadinya kerasukan setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertai dia. Yesus tidak memperkenankannya, tetapi ia berkata kepada orang itu, "Pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah perbuat Tuhan atasmu dan bagaimana ia telah mengasihani engkau." Orang itu pergi. Orang itu pun pergilah dan mulai memberitakan di daerah Dekapolis segala yang telah diperbuat Yesus atas dirinya, dan mereka semua menjadi heran. Ya, ini kisah yang sangat luar biasa ya mengenai seorang pribadi
Ini pribadi yang bahkan namanya tidak disebut. Biasanya orang-orang setelah melakukan hal yang luar biasa, ada beberapa hal yang luar biasa saya lihat di sini, bahwa ketika dia masih gila pun dia kenal Tuhan. Gila, tapi dia tahu Yesus anak Allah. Selain Petrus yang mengaku Yesus anak Allah yang maha tinggi, ada orang gila yang mengaku Yesus sebagai anak Allah yang maha tinggi. Tetapi gila. Karena sebelumnya dia tidak bisa taat, dia tidak bisa mengalami kehadiran Tuhan walaupun dia tahu Yesus sebagai anak Allah, tapi dia tidak mengalami kehadiran Tuhan dalam hidupnya. Dia tidak mengalami Yesus walaupun dia tahu Yesus anak Allah. Itu dia masih gila. Nanti setelah sudah selesai, sudah waras, baru kita tahu. Nah, yang menarik lagi di sini adalah dia itu pergi memberitakan Injil ke daerah Dekapolis. Dekapolis itu kita tahu bahwa itu adalah daerah gabungan beberapa kota, 10 kota. Deka artinya 10, polis kota, jadi 10 kota. Yang di sana itu adalah daerah-daerah orang Romawi dan Yunani. Dan beberapa banyak orang-orang dari suku-suku lain di daerah itu. Daerah seberang sungai Yordan. Pada zaman itu sangat dikenal dengan budaya Yunani karena waktu itu dikuasai oleh Yunani ya. Di sana ada daerah termasuk Gerasa itu, Gadara, Skitopolis, Philadelphia yang di wilayah Amnan di Yordania sekarang. Yang dicatat dalam Alkitab. Selain itu ada juga Sitopolis, Philadelphia, Hippos, Peladion, Kanata, Ravana, Damaskus, dan seterusnya. Walaupun letak-letak kota-kota ini akhirnya sesuai dengan zamannya berubah-ubah, jadi ada banyak data yang menganggap ini berbeda-beda sesuai dengan zamannya ya, karena ini berubah-berubah letaknya. Jadi kalau dilihat dari keragaman suku-suku yang ada di sana itu adalah ada orang Romawi, ada orang Yunani, ada orang Aram dari Syria, ada orang-orang pedagang dari, ada orang juga orang Yahudi, ada komunitas orang-orang luar Yahudi yang sebetulnya tidak percaya kepada Tuhan. Ada orang dari Persia, keturunan, ada juga orang-orang Nabatea, ada orang Arab, ya macam-macam orang ada di daerah Dekapolis ini setelah diketahui belakangan, ya. Tetapi menarik, setelah orang ini sembuh, sudah waras, minta ikut Tuhan, ya. Tapi Tuhan bilang jangan, kamu pulang aja ke kampungmu. Biasanya orang kalau keinginan menggebu-gebu lalu dibatasi, akhirnya kecewa, sakit hati kepada orang yang menolak dan akhirnya tidak mau lagi mengikuti apapun kata orang itu. Ya, Yudas pengen sekali supaya Tuhan Yesus itu menjadi pahlawan yang membebaskan orang Israel dari penjajahan Romawi, tetapi Tuhan Yesus tidak memenuhi ekspektasi itu dan akhirnya Yudas menolak Yesus, bahkan menjual Yesus. Banyak ahli berpendapat begitu. Karena Yudas, bukan karena uang, Yudas menolak Yesus, tapi karena tidak memenuhi harapan. Petrus tidak memenuhi harapan, karena Petrus mau kita lawan mereka, kita hajar mereka. Lalu Petrus mengeluarkan pedang, lalu Petrus bilang, Tuhan Yesus bilang, sarungkan pedang kau, orang yang main pedang nanti kau mati oleh pedang juga. Petrus menjadi kecewa dan pergi, akhirnya menolak, menyangkal Tuhan Yesus. Tapi orang gila, penyintas ODGJ ini, yang satu ini, tidak begitu. Ya, dia pergi ke Dekapolis, 10 kota, dan menginjili di 10 kota ini. Dan kita tahu nanti akhirnya, dari apa yang dikerjakannya itu, muncul tokoh-tokoh hebat di abad-abad itu, tokoh-tokoh Alkitab yang hebat, seperti
Ananias. Selain itu muncul juga tokoh-tokoh komunitas-komunitas Kristen yang akhirnya karena banyak komunitas Kristen di sana, Paulus pergi untuk memerangi mereka. Tapi yang menarik dari itu adalah ada seorang tokoh hebat menurut saya yang membaptis seorang teroris. Dan akhirnya teroris itu menjadi misionaris, yaitu Ananias yang saya bilang tadi. Itu tokoh di daerah Damaskus, salah satu kota di Dekapolis itu. Apakah ini ada hubungan dengan orang tanpa nama yang memberitakan Injil di daerah itu? Saya kurang tahu, tidak ada data yang membuktikan itu. Tetapi Alkitab mencatat bahwa ada komunitas-komunitas Kristen itu. Dan sejarah-sejarah setelah itu membuktikan, mencatat bahwa tokoh-tokoh Kristen seperti Yohanes dari Damaskus, tokoh-tokoh Kristen seperti banyak sekali, Cyril, dan seterusnya, Patropolis, dan seterusnya, berasal dari daerah-daerah ini. Daerah Damaskus ini. Daerah Sitopolis dan seterusnya. Itu berkaitan dengan pelayanan seorang penyintas ODGJ. Lalu saya karena saking tertarik dengan ini, kira-kira apa ya? Kenapa dia tidak kecewa dengan penolakan Yesus? Kenapa dia mau pergi menginjili di daerah-daerah itu? Bahkan di dalam catatan kitab suci, orang tanpa nama ini menjadi utusan lintas budaya pertama, utusan lintas iman pertama di dalam perjanjian baru. Nanti akan ada Paulus dan seterusnya yang memberitakan Injil kepada orang-orang di luar orang Yahudi. Tetapi orang tanpa nama ini adalah orang yang pertama sekali diutus oleh Tuhan Yesus ke luar untuk memberitakan Injil lintas iman, lintas suku yang saya sebut tadi satu-satu sukunya. Dan itu semuanya suku terabaikan yang belum pernah mendengar tentang iman kepada Tuhan sebelumnya. Karena mereka adalah orang-orang yang pagan, percaya kepada dewa-dewa dan seterusnya. Orang ini berani sekali. Jadi ada banyak hal yang saya sangat kagum dari orang tanpa nama ini. Juga orang yang tidak pengen namanya dicatat di dalam dengan prestasi yang dia alami. Dia tidak berusaha untuk mencatatkan namanya di papan skor walaupun dia telah mencetak gol. Buktinya sampai sekarang orang tidak ada yang tahu nama ini. Saya cari-cari sumber. Apakah ada dalam sejarah catatan gereja sesudahnya? Seperti Lukas misalnya yang bekas 70 murid yang diutus. Tidak ada nama orang ini sama sekali. Tidak ada yang tahu siapa namanya. Siapa nama orang ini ya? Di tengah-tengah banyak orang yang pengen dikenal, pengen namanya diketahui semua orang, pengen viral dan sebagainya. Bapak yang satu ini nggak kayak gitu. Padahal itu perjumpaan yang sangat singkat dengan Yesus. Udah perjumpaannya singkat, dikecewakan pula. Nggak boleh ikut serta dalam pelayanan itu, dalam perjalanan itu. Tetapi yang luar biasanya, ya, dia memberitakan Injil di 10 kota itu. Ya, dan kalau kita lihat kehidupan Yesus, perjalanan Yesus selanjutnya ada banyak mujizat terjadi di daerah ini, menyembuhkan orang sakit, memberi makan 5.000 orang di daerah sekitar sini. Itu kejadian-kejadian yang selanjutnya terjadi setelah peristiwa ini. Kalau kita melihat mengapa begitu, ya, saya mencatat beberapa hal. Dia mengalami perubahan hidup yang sangat nyata. Si penginjil tanpa nama ini, si utusan lintas budaya tanpa nama ini, perubahan hidupnya sangat luar biasa sehingga membuat orang
sangat tertarik. Kalau kita lihat dalam Markus tadi itu pasal 5 ayat 15 tadi, mereka melihat orang yang kerasukan itu sudah duduk, sudah berpakaian. Tadinya nggak berpakaian, udah berpakaian. Bisa dilihat orang ramai, artinya di keramaian. Dulunya nggak suka keramaian. Dia suka di kuburan-kuburan, teriak-teriak, pukul diri dengan batu, diikat pakai rantai tak mempan. Sekarang duduk dengan tenang, dengar Tuhan berbicara di daerah di sekitar ini, dan dia sudah berpakaian dan sudah waras. Ya. Artinya kalau kita setelah jumpa Yesus tapi tidak mengalami perubahan hidup, belum waras ini kalau menurut kisah ini. Ya. Kalau ada seorang pelaut yang hebat, ya, yang mengalami perubahan hidup yang sangat radikal juga, dan dia menyadari dirinya, dia bilang, dulu aku hilang, sekarang telah ditemukan kembali. Kata John Newton yang menjadi lagu terkenal, Amazing Grace. Saya percaya semua kita adalah orang-orang yang telah mengalami perjumpaan dengan Yesus dan telah mengalami perubahan hidup. Maka kita pasti adalah orang-orang yang akan dipakai oleh Tuhan. Semua banyak orang yang mengalami perjumpaan dengan Yesus. Banyak orang yang akhirnya ikut dengan Yesus. Banyak orang bahkan yang mengalami makan kenyang bersama dengan Yesus. Tetapi kisah pengutusan yang akhirnya memberitakan Injil, pergi dengan ketaatan untuk memberitakan Injil, adalah kisah yang unik dari kehidupan seorang tanpa nama bekas tuna waras. Akhirnya menjadi waras. Luar biasa ya. Lalu hal yang berikut saya lihat dari Bapak ini, Bapak anonim ini, dia mengalami bahwa Yesus memberi tugas penting kepada dia secara langsung, lebih penting daripada dia ikut bersama dengan Yesus. Ada orang lain mengalami perjumpaan dengan Yesus, pingin ikut Yesus terus. Lalu Tuhan Yesus bilang, kamu ikut saya bukan karena kamu taat, bukan karena kamu mau mendengar firman, tapi karena roti yang kemarin kan, karena beberapa ekor ikan yang kemarin kan, karena Yesus sedang terkenal waktu itu pengen viral bersama, karena rasa FOMO kan, fear of missing out, istilah anak muda sekarang. Jadi pengen rame-rame, ikut rame-rame, takut ketinggalan. Karena begitu kan, Bapak ini mengalami perjumpaan langsung dengan Yesus dan mengalami di dalam hati dan jiwa bahwa Yesus telah menunjuk dia untuk melakukan tugas penting di kampung halamannya. Akhirnya dia pergi memberitakan Injil. Tidak memilih nyaman untuk ikut bersama Yesus, terkenal bersama dengan Yesus yang sedang viral di puncak ketenaran karena pemberitaan Injil dari kota ke kota. Ya, dia memilih taat daripada melakukan gitu semua dan pergi memberitakan Injil. Dan tadi kita lihat dampak yang sudah saya kasih tahu di awal, bahwa ada banyak tokoh-tokoh yang luar biasa. Dan dia sangat percaya bahwa kalau dia pergi dengan utusan dari Tuhan, maka Tuhan pasti melakukan pekerjaan yang Tuhan rencanakan di dalam hidupnya. Dan pasti tidak kekurangan ketenaran, tidak kekurangan makan, tidak kekurangan apapun, karena Tuhan yang nyuruh. Dan kalau Tuhan yang nyuruh, pasti itu penting. Pergilah jadikanlah semua bangsa muridku, berkali-kali didengar, tapi seringkali tidak dianggap penting, walaupun kita bilang itu agung. Agung di kata-kata, tidak di dalam hati.
tidak mengagungkan itu di dalam hati. Pekerjaan Allah yang dilakukan dengan cara Allah tidak akan kekurangan penyediaan Allah, kata Hudson Taylor, menekankan pada pentingnya ketaatan pada panggilan, ketaatan pada penunjukan tugas dari Tuhan Yesus Kristus. Saya bersyukur KFI sedang mission trip kepada suku terabaikan di Kalimantan. Kita doakan supaya banyak orang percaya di 10 kota di Kalimantan, ya, di ibu kota IKN juga ada jiwa-jiwa yang dimenangkan bagi kemuliaan Allah. Luar biasa. Tapi harus ada hati yang seperti pemuda orang ini, Bapak ini, yang menganggap bahwa penunjukan Yesus sangat penting untuk dilakukan, melampaui segala kekecewaan, melampaui segala tantangan, karena orang pasti akan menganggap dia hina dan rendah karena dia mantan orang gila, tetapi dia tidak peduli dengan itu. Ya, Cyril of Sintiapolis berkata begini. Ia sangat terkenal dengan kisah hidup para rahib yang dan orang-orang kudus. Nih, dari yang berasal dari daerah Dekapolis tadi ada satu Sintopolis. Nah, salah satu tokoh, seorang rahib, seorang biarawan dari sana berkata, ketaatan lebih besar daripada kekuatan manusia. Kata Cyril dari Sintopolis. Ketaatan lebih besar daripada kekuatan manusia. Ketaatan manusia lebih besar kuasanya, lebih powerful daripada kekuatan. Kekuatan itu hebat, baik kekuatan secara fisik, kekuatan secara militer, kekuatan pemikiran, kekuatan militer, kekuatan pena, kekuatan berita. Satu tekanan satu tekanan tombol, rudal bisa sampai ke Teheran. Tetapi kekuatan itu, menurut Cyril dari Sintopolis, tidak ada apa-apanya dibanding dengan ketaatan kepada Tuhan. Luar biasa, ya. Selain dua hal di atas, bahwa mengalami penunjukan langsung dari Yesus, juga mengalami perubahan hidup, juga orang ini mengalami hidup yang akhirnya menjadi kesaksian yang kuat bagi banyak orang yang melampaui rasa malu terhadap masa lalu. Ini hal yang ketiga. Karena di Markus pasal 5 ayat 20 tadi, ia mulai memberitakan Injil dan mereka menjadi heran. Orang terheran-heran mendengarnya. Kita sungguh berdoa kepada Tuhan. Tuhan, tolong kami supaya di dalam setiap pemberitaan firman yang kami sampaikan, orang menjadi terheran-heran terhadap Tuhan. Nah, selama ini Tuhan, ketika kami memberitakan Injil, banyak orang yang menganggap biasa-biasa saja atau menolak pemberitaan Injil. Tuhan, kami mohon, kami berseru kepadamu ketika kami membuka mulut kami untuk memberitakan Injil. Biarlah Tuhan membuka hati, buka pikiran, buka perasaan, dan buat jiwa yang bergetar dengan firman-Mu, membuat mereka terheran-heran akan pekerjaan. Terheran-heran dengan kesaksian yang kuat dari kehidupan kami. Kesaksian yang kuat dari orang yang sudah waras itu menggetarkan banyak orang. Sehingga Francis dari Assisi berkata, beritakan Injil setiap waktu, bila perlu gunakan kata-kata. Artinya bahwa perubahan hidup yang radikal dari orang ini jauh berbicara lebih kuat daripada apa yang dia katakan. Orang Kristen
zaman now banyak sekali mengalami perubahan dari dulunya tukang cerita orang lain dan akhirnya menjadi tukang gosip. Itu perubahan yang kurang radikal. Tetapi kesaksian yang kuat dari orang ini luar biasa ya. Dan hal yang keempat yang saya melihat dari kehidupan Bapak itu, kenapa dia dipakai oleh Tuhan, kenapa dia mengalami pertolongan Tuhan, kenapa dia selalu taat kepada Tuhan dalam pemberitaan kabar baik itu. Dan memberitakan Injil ke 10 kota tentu ini tidak mudah, tetapi dia mau melakukannya karena rasa syukurnya mengalahkan rasa takutnya, mengalahkan rasa kecewanya, mengalahkan segala impian dan harapan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Dia mimpikan untuk ikut dengan Tuhan, tetapi Tuhan menyuruh dia mengikuti ke sana, melampaui rasa sendirinya, karena dia cuma diutus seorang diri. Biasanya Tuhan utus 22 orang, dan dalam rombongan besar 70 orang. Ini hanya 1 orang saja diutus. Tapi dia mau. Karena ada rasa syukur yang mengalahkan rasa semua itu. Rasa syukurnya kepada Tuhan karena telah mengalami pertolongan Tuhan. Dia sangat bersyukur. Dia meminta supaya Tuhan menyertai. Dia diperkenankan menyertai. Tapi Tuhan tidak. Tetapi dia selalu mengalami penyertaan Tuhan. Kurang lebih sama seperti kita hari ini. Kita tidak mengikuti Yesus secara fisik sebagai manusia dalam rupa manusia. Tapi kita mengalami penyertaan Allah di setiap kehidupan kita melalui firman-Nya. Karena Yesus berkata, ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Rasa syukurnya membuat dia selalu mengalami itu di dalam kehidupannya. Sehingga dia tidak takut untuk melakukan pekerjaan itu. Dia tidak takut, dia tidak bimbang. Dia taat sepenuhnya karena rasa syukurnya. Di bagian yang lain, firman Tuhan, satu ketika Tuhan Yesus diundang makan oleh orang-orang yang kena sindrom lain di mulut, lain di hati. Tuhan Yesus diundang oleh komunitas ini, komunitas lain di mulut, lain di hati ini. Komunitas yang kena sindrom ini. Nah, ketika sedang makan, tiba-tiba datang seorang perempuan meminyaki kaki Yesus dengan minyak. Lalu orang itu, yang mereka lakukan itu baik-baik terhadap Yesus. Guru, silakan duduk, makan. Tapi di dalam hati mereka berpikir gini, kalau dia nabi, dia pasti tahu siapa yang mengurapi dia. Siapa yang menangis di kaki dia ini. Siapa yang menyeka kakinya. Siapa yang mencium kakinya ini. Tentu dia tahu. Di mulutnya manggilnya guru. Tapi di dalam hatinya, tengok nih. Apa kau ini? Tengok tuh Pak, betul-betul guru kau ini apa tidak? Rombongan itu namanya rombongan Farisi. Lalu Tuhan Yesus bilang, kamu dengar dulu sebentar, dengar saya. Lalu Tuhan Yesus ngomong sama dia. Ada satu orang yang berhutang 500 dinar. Utangnya dihapus. Lalu ada orang lain yang berhutang juga 50 dinar. Utangnya dihapus. Menurut kamu, orang mana kira-kira yang akan mengasihi yang menghapus utang itu lebih banyak? Lalu dia bilang orang yang utang yang paling banyak dihapus itu dia yang paling banyak. Lalu Tuhan Yesus bilang ini, Lukas pasal 7 ayat 47. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak, dosa yang banyak yang telah diampuni itu menyebabkan dia banyak melakukan kasih. Nah, dosanya yang banyak. Yang dosanya yang diampuni banyak-banyak itu, dosa yang banyak diampuni itu membuat dia banyak melakukan kasih. Orang yang sedikit mengalami dosanya diampuni, sedikit juga melakukan kasih. Orang yang merasa dosanya nggak ada, sama sekali nggak akan berbuat kasih. Tapi perempuan itu merasa dosanya banyak. Farisi itu merasa tidak berdosa. Kenyataannya semuanya sama-sama berdosa, tapi merasa tidak berdosa. Tapi merasa paling berdosa. Akhirnya paling banyak berbuat kasih. Sama si bapak itu. Bapak yang orang yang mantan tuna waras itu. Orang yang sudah waras itu. Sama kasusnya. Dia merasa paling banyak ditolong oleh Tuhan. Maka paling besar ketaatannya. Paling besar syukurnya.
Dan dengan rasa syukur yang sama, dia pergi beritakan Injil di Dekapolis. Dan satu hal yang sangat pasti, ini hal yang sangat terakhir dari sharing kita pada pagi hari ini, bahwa karena dia menerima benih ilahi, yaitu firman Allah di dalam hidupnya. Karena dia menerima kuasa Tuhan. Karena dia menerima untuk taat kepada Tuhan. Akhirnya dia disertai dan diurapi dengan Roh Kudus. Pengurapan roh lah yang akhirnya membuat Bapak ini memiliki keberanian, memiliki kemampuan, memiliki kekuatan untuk memberitakan Injil kepada banyak orang. Dan pekerjaan roh lah yang menggerakkan sehingga banyak tokoh-tokoh rohani spiritual yang muncul dari daerah Dekapolis. Muncul komunitas-komunitas orang percaya. Muncul dan akhirnya juga menjadi biarawan yang akhirnya dihancurkan pada zaman Islam masuk ke daerah ini. Tetapi walaupun dihancurkan seperti itu, ya, karena pekerjaan Roh Kudus akan terus berlanjut, muncul seorang yang sangat terkenal, Yohana Adimaski. Yohanes dari Damaskus, maksudnya seorang apologet Kristen yang melawan secara terang-terangan, melawan secara akhir, kalau kita terkenal akhir ini apa namanya itu, menjadi apologet yang sangat strict terhadap ajaran Islam. Dia mengatakan bahwa Islam itu adalah bidat Kristen, yang dalam bukunya yang berjudul Heresis, Yohana Adimaski mengungkapkan banyak fakta mengenai Muslim. Dan dia katakan bahwa kalau mengenai Tritunggal, kesatuan Allah dan sebagainya, dia dalam buku-bukunya dia menulis tentang itu. Ya, terutama dalam bukunya Penyesat, bagaimana berapologet dengan ajaran ini. Dia menyebut ajaran itu sebagai Sarakenoi, atau orang-orang yang ditinggalkan Sarah, atau kaum Ismailis, atau kaum Hagar. Dia menyebut mereka seperti itu. Dan satu statement yang paling terkenal adalah, kalau kalian menganggap kami sebagai orang yang menyekutukan Tuhan, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dan itu dianggap sebagai menyekutukan Tuhan, maka kalian adalah orang-orang yang memutilasi Tuhan, yang memotong Tuhan antara firman-Nya dan rohnya dan pribadinya. Itu tokoh terkenal yang bangkit dari Damaskus pada tahun 1600-an. Itu dari daerah Dekapolis, tempat di mana Bapak anonim itu memberitakan kabar. Seorang yang bahkan tidak dikenal, tetapi telah melakukan ketaatan yang melampaui pemikiran manusia pada umumnya. Ketaatan yang luar biasa yang kita baca pada pagi hari ini. Mengalami perubahan hidup yang nyata, mengalami bahwa perintah Yesus adalah penugasan khusus yang pasti sangat besar, sehingga dia melakukannya dengan taat, dan dia memiliki kesaksian yang kuat dari masa lalunya, dan mengalami penyertaan Roh Kudus. Saya percaya kita semua adalah orang-orang yang tidak mengalami perjumpaan dengan Yesus secara manusia, pribadi manusia, tetapi kita mengalami perjumpaan dengan firman Yesus hari ini dan menghargainya sebagaimana Bapak itu menghargai firman Allah. Terakhir sekali, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada kita semua yang telah mendoakan halal bihalal terjadi di tempat pelayanan kita bersama di komunitas pinggir Sungai Deli. Kami sebut itu sebagai Kopi Sude, komunitas pinggir Sungai Deli. Waktu itu yang hadir kira-kira 50 orang ikut dengan kami, 40 orang termasuk kami, orang-orang percaya, dan orang-orang dari latar belakang saudara-saudara kita itu ada kira-kira
30 lebih orang. Dan kabar baik boleh diceritakan sesuai dengan kapasitas kami. Masih banyak kekurangan, tetapi itulah yang terbaik yang bisa kami lakukan. Terima kasih banyak buat semua dukungan doa kita. Kami mau melakukan itu bukan karena kami mampu, tetapi karena kami tahu Tuhan bersama. Sama. Karena janji Tuhan, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Dan di mana Injil diberitakan pasti ada penyertaan Allah. Hal itu dilakukan di komunitas teman-teman kita. Dan banyak orang lalu lalang, pulang sholat dan sebagainya melalui jalan itu. Dan ketika kami berbicara itu dengan menggunakan pengeras suara, tentulah suara kami kemana-mana terdengar. Tapi puji Tuhan, Tuhan menyertai pemberitaan firman Tuhan. Dan kami boleh pulang dengan selamat. Terima kasih buat Pak Tarigan yang mendukung secara penuh kegiatan ini bersama dengan tim yang lain. Kami bersyukur juga buat saudara-saudara kami semua di KFI yang selalu mendoakan kami. Bahkan juga telah menolong mereka di masa-masa yang lalu. Kegiatan kemarin akhirnya menjaring banyak orang baru yang hadir, termasuk menantunya Pak Uco yang selama ini tidak pernah ikut, tetapi ikut bersama dengan 3 anaknya. Dan setelah kami mengunjungi untuk melakukan pendekatan lebih lanjut, ya itu baik-baik saja. Termasuk juga temannya Pak Uco, teman masa lalunya diundang juga. Dan semua tetangga juga diundang. Tolong doakan Bapak Ibu semua ini supaya melalui semua kegiatan ini, melalui firman yang diberitakan, Roh Kudus terus bekerja. Sehingga sebagaimana pemberitaan kabar baik di daerah Dekapolis yang menghasilkan pada akhirnya banyak komunitas Kristen, banyak orang-orang hebat yang lahir dari sana. Kami juga rindu supaya dari Kopi Sude muncul juga tokoh-tokoh iman di masa yang akan datang. Dan tentu ini menjadi harapan kita bersama. Harapan KFI juga. Karena KFI pernah bersama-sama, terus bersama-sama di dalam doa, dan dulu pernah bersama-sama membantu kaki palsu untuk Pak Agus, juga membantu pembangunan rumah untuk Pak Ucok, rumah di mana tempat kita pakai untuk ibadah kemarin. Terima kasih banyak, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat firman-Mu bagi kami pagi hari ini. Kami sangat rindu Tuhan, supaya firman-Mu ini menggetarkan setiap kami untuk selalu mengalami penyertaan Allah di sepanjang kehidupan kami. Mengalami rasa syukur senantiasa. Walaupun kami tidak ikut Yesus secara jasmani, sama seperti orang yang tidak diizinkan untuk ikut Yesus, seperti tokoh yang kami baca pada pagi hari ini. Bahkan tidak terkenal, namanya pun tidak tercatat. Tapi biarlah kami memiliki hati yang sama untuk memberitakan kabar baik di sepanjang kehidupan kami. Sehingga walaupun kami tidak terkenal, tapi karya Allah melalui kehidupan kami, itulah yang membawa sukacita dan damai sejahtera dalam kerajaan Allah. Bahkan damai sejahtera bagi generasi-generasi sesudah kami. Oleh karena Injil kebenaran menimbulkan damai sejahtera. Di mana Injil diberitakan, situ akan tumbuh damai sejahtera. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Biarlah kami selalu menyadari bahwa ketika Injil tidak diberitakan, di situ akan tumbuh teroris yang akan berbahaya bagi kami, bagi anak cucu kami. Biarlah kami selalu mengingat, ya Tuhan, apa yang dibuat, apa yang telah dikerjakan oleh orang, oleh tokoh yang kami renungkan pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan selalu menyertai kami, dan kami selalu mengalami penyertaan itu yang membuat semangat dalam pelayanan kami. Terima kasih ya Aba ya Bapa, terpuji nama-Mu. Dalam Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih Pak, waktu saya